Bu Isabel, apakah ada masalah Bu Isabel? Mukanya kok sangat kusut sekali Bu Isabel? Asisten, saya lagi kepikiran masalah suami saya, asisten. Suaminya ibu emang kenapa, Bu? Suaminya ibu selingkuh? Bukan, asisten. Suami saya lagi banyak masalah. Masalah apa ya kalau boleh tahu, Bu Isabel? Siapa tahu saya bisa bantu, Bu Isabel. Pemasukan suami saya minggu ini tembus 50 triliun, asisten. Kasihan sekali suami saya. Kasihan? Harusnya seneng gak sih Bu Isabel? Ya kasihan lah asisten. Suami saya itu harus mikir keras gimana cara ngabisin duitnya itu. Suami saya sampai stres berat loh asisten. Stres? Ada ya yang stres gara-gara pemasukannya banyak banget. Saking stresnya suami saya ya asisten, rambutnya dia itu sampai rontok loh. Aduh, berat sekali pasti rasanya jadi suami saya. Sabar ya Bu Isabel, kayaknya saya bakal ke Turki deh bareng sama suami saya, asisten. Ngapain ya Bu Isabel? Mau tanam rambut, asisten, biar rambut suami saya tuh gak botak gara-gara mikirin duitnya dia. Aduh, sampai segitunya ya Bu Isabel? Iyalah asisten, saya juga gak mau ngeliat suami saya botak, kan serem ya. Nanti tolong kasih tau bodyguard ya, buat siapin pesawat pribadi untuk ke Turki. Kayaknya malam ini deh saya bakal kesana bareng sama suami saya. Bu Isabel, kalau boleh saya kasih saran, lebih baik Bu Isabel pakai Modifine Hair Oil dan Modifine Shampoo aja dulu buat ngurangin rontoknya. Hah? Apa itu? Jadi Bu Isabel, Modifine Hair Oil ini menggunakan kemiri, cold press, dan rosemary oil dengan didukung bahan alami lainnya yang sangat cocok untuk mencegah kebotakan karena dapat mengurangi kerontokan dan merangsang pertumbuhan rambut. Modifine ini merupakan produk unisex, jadi cocok digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Wah, bagus juga ya. Sedangkan Modifine Hair Shampoo ini menggunakan biotin dan argan oil yang dapat menguatkan rambut. Lebih baik Bu Isabel menggunakan ini secara sepaket untuk menunjang kinerja pertumbuhan rambut. Boleh juga itu. Iya Bu. Ya udah Bu Isabel bawa aja ya produknya ini. Ya ampun, baik sekali loh kamu asisten. Karena kamu udah baik sama saya bakal kasih kamu bonus. Gak usah kaget kayak gitu deh kamu asisten. Pasti kamu seneng kan saya kasih bonus. Nih, 1 miliar buat kamu. Ambil ya asisten. Enggak usah dulu ya Bu Isabel. Gaji saya masih banyak kok. Saya juga bingung gimana cara ngabisin duit saya Bu Isabel. Saya kerja dulu ya Bu Isabel. Dadah Bu Isabel. Asisten, ambil dong duitnya asisten. Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita kesini Bu. Iya loh Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Emang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya tuh memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok. Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Malah sombong banget dia ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu Bu. Oke.
Dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya tuh lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi nggak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu? Kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule, pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu? Kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat. Biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ya ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini gak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya. Progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir. Itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu ya bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tau apa-apa banget ya orangnya ini. Emang gak jelas banget ya. Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Loh, memangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya Allah Bu Isabel, program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu, bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. Benar itu, suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan? Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman. Bu Isabel, kalau saya boleh kasih tahu, kita tuh realistis aja ya Bu. Kita itu cuman peduli sama uang. Kita nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tolong kasih tahu suami ibu ya untuk berhentiin program itu. Kalau program itu masih dilanjutin, rakyat itu bakal jadi mental pengemis dan bakal nyusahin pemerintah nantinya. Dasar munafik, sok suci dan sok peduli. Kita benci orang-orang seperti kamu. Dipakai apa lagi ya duitnya ini? Tadi ke Cina udah, ke Jepang juga udah. Sekarang harus kemana lagi ya sekarang? Mbak? Nyonya? Kenapa Nyonya? Mbak lagi ngapain Mbak? Ini Nyonya, tadi saya habis nonton TikTok. Katanya ada sekte baru yang enak Nyonya. Kalau ngomong yang benar, sekte apa sih emangnya Mbak? Nih, sekte baru makan nugget spicy. Ini nagih banget loh Nyonya. Wow.
ampun, ada-ada aja ya mbak. Saya mau curhat nih mbak. Curhat apa nyonya? Saya sambil makan ya nyonya. Ini mbak, saya mau curhat tentang suami saya ngasih duit banyak ke saya. Kayak enak banget ya mbak. Emang enak banget nyonya. Seperti biasa, Kenzeler itu dagingnya selalu ekstra nyonya. Dimakan pakai sambal gini pun tetap crispy loh nyonya. Wah, jadi ngiler loh saya. Itu berapa cabe ya mbak? Ini saya bikin versi 30 cabe nyonya. Saya emang kuat pedas sih soalnya nyonya. Iya ampun mbak, saya jadi pengen deh mbak. Ini beli Kenzeler ini di mana ya mbak? Pasti jauh ya mbak? Enggak kok nyonya, sekarang tinggal jalan ke minimarket aja nyonya. Ada kok nyonya. Wah, enak banget nyonya. Nyonya kok stop sih curhatnya nyonya? Lanjut lagi dong nyonya. Ya ampun mbak, saya jadi ngelar banget loh ngeliat mbak makan. Kalau kayak gitu, saya bakal beli Kenzeler itu deh mbak. Saya bakal suruh mbak yang lain untuk beli Kenzeler kayak gitu. Oh ya mbak, kira-kira dengan duit segini, saya bisa beli berapa Kenzeler ya mbak? Waduh, duit segitu mah bisa buat stok setahun nyonya. Banyak banget loh itu nyonya. Habis suami saya ngasih saya duit banyak banget sih mbak. Jadi saya bakal pakai duitnya ini untuk memborong Kenzeler nugget. Dan saya bakal suruh mbak untuk buatin nugget kayak gitu. Nyonya jadi ngiler banget ya nyonya. Iya deh nyonya, nanti saya bakal buatin nyonya. Enak banget, jadi pengen nambah deh.